tolong PIC kelas si siapa Bramasta tadi ya, itu nanti membuat screenshot daftar hadir. Ini saya catat ini hanya ada 26, berarti hanya 25 orang yang mestinya yang hadir ya. Tapi mungkin salah satunya, ini yang hostnya siapa ini? Mungkin untuk membuat linknya, ini kita ke Kawina, Kak. Pak, maaf. Jadi mungkin hostnya tidak ada di sini, Pak. Gitu. Oke, berarti 26 dikurangi saya, itu yang hadir 25. Wah, ini nambah nih, 27. Ya, Oke, ini yang akan kita pelajari, ya. Gaya dan tegangan, momen dan momen couple, diagram benda bebas. Nah, ini. Jadi, kenapa kok kita belajar ini? Ya, karena inilah yang akan mendominasi ilmu teknik perkeretaapian. Maksudnya di mana-mana nanti ada gaya ya. Gaya itu bukan lifestyle ya. Jadi gaya merupakan sebuah beban yang harus ditahan oleh sebuah konstruksi, sebuah badan dan lain sebagainya. Momen dan momen couple, diagram benda bebas dan seterusnya. Ya, ini kalian akan juga mengenal beberapa komponen perkeretaapian, misalnya poros, roda gigi, bantalan, dan lain sebagainya. Nih, ya, ini ada berapa ini yang akan kalian pelajari sebagai seorang S1 perkeretaapian, karena nanti Anda harus di tempat bekerja Anda akan mengenal beberapa pegas. Apa itu pegas? Ya, kalian harus ingat pernah saya berikan di materi perkuliahan pengetahuan dasar teknik mesin. Nah, oke. Kalau ini sudah pernah melihat benda-benda ini? Sudah, Pak. Oh, siapa yang sudah? Siapa yang Sudah, belum? Pak. Hadir Sudah, Pak, Pak. saya Pak Irfan Sudah, Pak. dan lainnya. Irfan belum? Sudah, Pak. Irfan udah Pak, saya sudah Pak. Sudah. Ini apa namanya? Yang sebelah kanan ini. Ini namanya rangkaian kopler dengan perangkat lainnya, kayak selang angin dan juga ada selang elektriknya, Pak. Oke. Yang lain sudah tahu bahwa ini coupler? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. kok belum tahu? Ya, tanya sama si Irfan. Jadi, ini yang disebut perangkai ya. Perangkai yang sebelah kanan ini perangkai. Ini tujuannya untuk menggandeng, menyambung, merangkai gerbong dengan kereta, dan lain sebagainya. Gerbong itu biasanya indikasinya nama untuk yang mengangkut barang, gerbong. Kalau kereta itu yang mengangkut penumpang. Ya. Kalau sebelah kiri ini apa, Pan? Sebelah kiri itu dia untuk disebutannya bogi, Pak, karena satu keseluruhan, Pak. Rangka bogi gitu, Pak. Nah, ini bogi. Kalau ada kereta di bawahnya ada roda, nah yang merangkai bogi ini termasuk ada rangkanya, rodanya, kemudian biasanya ada perangkat pengereman, gantung di sini. Ini semuanya disebut bogi. Ini tujuannya menopang badan kereta atau badan gerbong supaya bisa berjalan di atas jalur rel. Nah, berapa berat yang diterima bogi? Jadi bogi ini menerima beban, ya, menerima bebannya apa? Bebannya dari kereta yang ada di atasnya. Demikian juga perangkai ini, alat kopler ini ditarik, ya kan? Kalau menggandeng itu kan berarti ada sesuatu yang diam, ada sesuatu yang bergerak. Ditarik. Nah, ditarik ini ditahan, ada baut, ada las-lasan. Nah, ini harus dihitung. Nah,
tujuannya kita mempelajari ini adalah supaya kita bisa memastikan bahwa peralatan ini kuat untuk menarik, ya, karena yang ditarik beratnya bukan main-main ini, ada 50 ton, kadang 70 ton dan lain sebagainya. Ini bagaimana yang misalnya lokomotif, ya, lokomotif itu, jadi rangkaian kereta itu kan ditarik sama alat yang namanya prime mover atau roda penggerak, ya. Roda penggerak itu biasanya ada di lokomotif, kalau kereta listrik ada di beberapa badan keretanya, gitu ya. Nah, itu harus terhadap yang misalnya kereta baru bergerak, kereta yang di depannya itu kan pasti berjalan. Dia harus menarik. Nah, menarik ini berarti harus dipastikan bahwa alat perangkainya atau kopler tadi si Irfan nyebutkan itu bisa kuat. Jangan nanti maunya menarik tapi baut-bautnya lemah, ya, baut-bautnya lemah. Nah, inilah yang kita di sini bicara dengan gaya, ya, gaya tariknya. Kemudian tegangan itu gaya persatuan luas, ya, gaya persatuan luas yang mengindikasikan kekuatan bahan dari sebuah peralatan yang menerima beban tarik atau beban tekan. Nah, kalau kekuatan bahannya terlampaui, misalnya tarikannya lebih tinggi daripada kekuatan tarikannya, akan menimbulkan tegangan, ya, tegangan. Karena saat ditarik, saat ditekan itu material itu sifatnya tegang, stres, ya. Jadi kalau Anda menerima beban pekerjaan terlalu banyak itu bisa menjadi stres. Nah, ini sama, material menerima beban itu stres, tegangan, tegang. Nah, dengan tegang itu ada dua kemungkinan, tegang tapi masih bisa dikendalikan, diatasi oleh sifat material itu. Tegang tapi sudah tidak bisa. Nah, kalau sudah tidak bisa, rusak. Jadi alat perangkai ini kalau tegangannya sudah melebihi dari ketentuan materialnya, baut-bautnya patah, akhirnya yang gerbong atau kereta yang di belakangnya tidak bisa ditarik, tidak bisa maju. Nah, ke depan tugas kalian kalau lulus nanti adalah memilih, ya, memilih perangkai kopler yang kuat, memilih bogi yang kuat menahan. Ya, jadi jangan sampai memilih misalnya boginya ada spesifikasi teknisnya, ya. Ada spesifikasi teknis, misalnya bogi ini untuk menahan gerbong seberat maksimum 50 ton. Jangan sampai nanti dalam operasional di mana Anda bekerja di operators itu, oh ini ada gerbong dengan muatannya 60 ton. Oh, pakai boginya ini. Nah, itu. Jadi tujuannya adalah untuk nanti ilmu ini kepakai untuk hal-hal praktis untuk menentukan apakah sebuah komponen itu bisa tetap dipakai atau tidak. Nah, sebelum kita mengenal gaya, kita akan coba mengenal dengan vektor dan skalar, ya, vektor dan skalar. Kenapa? Gaya yang tadi kita bicarakan itu adalah sebuah vektor, ya. Vektor itu mempunyai nilai dan arah. Contohnya, kalau tadi kopler ya kita berikan itu vektor, berarti arahnya adalah arah tertentu, ya. Kalau benda itu ditarik, berarti arahnya ya sama dengan arah yang menarik. Itu. Arahnya sama dengan arah yang menarik. Nilainya berapa? Nilainya nanti bisa kita ukur. Nilainya bisa kita hitung. Tetapi mempunyai arah, ya. Arah. Seperti mobil bergerak, ya. Mobil bergerak itu mempunyai arah. Ya. Misalnya kamu jalankan mobil, tiba-tiba kamu dalam kesempatan lain ditanyain, kemarin kecepatanmu apa?
kamu kemana? Oh, rumah saya Jakarta, mau ke Surabaya. Nah, lewat mana? Ya, itu udah. Kalau sudah begitu, sudah kebayang arahnya kemana. Kecepatannya berapa? Nah, jadi dengan nilai dan arah itu kita bisa memperkirakan arahnya bagaimana. Contoh, kalau kamu kecepatannya 50 km per jam, berarti misalnya arahnya ke timur, ya. Berarti kalau kamu mempunyai kecepatan negatif 50 km per jam, berarti arahnya berlawanan. Nah itu. Jadi beberapa besaran yang kita jumpai di dalam kehidupan itu memang harus dipenuhi. Arahnya kemana? Arahnya kemana ya? Tapi ada juga nanti yang namanya skalar. Skalar itu besaran yang tanpa mempunyai arah, cuma nilainya. Contoh skalar itu apa? Contoh skalar yang mempunyai satuan saja tapi tanpa harus melihat arah. Ini contohnya vektor adalah perpindahan. Nah, perpindahan itu mempunyai arah dan besar. Berpindah 100 meter, berpindah 50 kilometer, arahnya kemana? Itu pasti ada jelas. Ya. Kecepatan, gaya, momentum, medan listrik. Itu ada arahnya, ada besarnya. Kecepatan mobil contohnya 20 km per jam ke timur, dan sebagainya. Mobil berpindah jauh 400 meter ke kanan. Harus disebutkan. Ya. Mobilku berpindah 400 meter. Nah, 400 meter itu ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Nah, itu artinya indikasi bahwa itu merupakan vektor. Ya. Sudah jelas ya teman-teman yang IPS? Ya, ini mengenai vektor nanti ini dibaca lagi. Banyak buku yang mau mengajarkan kalian tentang vektor, ini dicari di internet banyak sekali. Nah, kereta, ya toh? Kereta ada perpindahannya, ada gayanya, ada percepatan. Nah, seperti ini kereta mempunyai arah, gitu. Arahnya gimana ya? Arahnya tergantung pada relnya itu. Karena kereta itu berbeda dengan mobil, ya. Kalau mobil bisa yang menentukan arahnya itu adalah sopirnya, ya. Tetapi kereta ini berbeda. Kereta itu yang mengarahkan arahnya adalah yang namanya PPKA, petugas pengendali kereta api, pimpinan perjalanan kereta api. Artinya kalau Anda lihat ya di kereta api itu masinisnya, driver dari kereta itu tidak mengarahkan ke kanan atau ke kiri. Dia hanya memainkan power untuk mempercepat perjalanan atau brake, pengereman. Arahnya gimana? Arahnya sudah diatur sama pusat, arahnya sudah diatur sama petugas yang namanya PPKA. Oh, kalau ke Surabaya kamu nanti utara gitu, ya harus menurut karena dengan menurutin itu dia akan sampai di Surabaya. Berbeda dengan sopir bis. Sopir bis kalau penumpangnya ada yang mau ke belakang, ke toilet gitu, Pak, mampir. Nah, itu dia bisa langsung membelok ya, membelok ke rest area. Nah, itu. Tapi kalau kereta tidak bisa. Kereta harus sudah di-set. Nah, itulah kenapa kereta jarak jauh harus mengakomodasi kebutuhan penumpang seperti itu. Makanya ada toilet, makanya ada apa? Ada kereta restorasinya, kereta restoran supaya mereka bisa menikmati perjalanan tanpa terkendala harus mampir ke rest area dan lain sebagainya. Demikian juga ini sebelah kiri ini adalah kereta Babaranjang, batu bara angkutan panjang. Ini kereta gerbong barang ini, gerbong barang. Ketika mengirimkan
Ini sudah di set, sudah diatur. Kamu akan melalui jalur ini. Bahkan perpindahan kereta dari rel satu ke rel yang lain itu sudah diatur. Dia tinggal masinis itu tinggal melihat. Nah ini persinyalan sinyal mekanik yang di sini, yang ini. Ini merah berarti berhenti, hijau berarti jalan, kuning berarti mengurangi kecepatan. Itu saja yang diperhatikan masinis. Nah, tiap perpindahan itu mempunyai besar dan arah. Sehingga sehingga masinis itu ketika dia, "Oh, Pak, nanti kecepatannya 100 km per jam saja. Oh, saya mau diarahkan kemana?" Dia akan tanya. Ya, dia akan tanya masinisnya. Karena apa? Perpindahan kecepatan itu adalah vektor. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, nanti dibaca lagi. Nah, vektor dituliskan dengan huruf cetak tebal, cetak miring dengan dituliskan huruf cetak tebal, cetak miring, atau huruf kapital. Nah, percepatan seperti ini. Jadi ini ya. Nah, biasanya mohon maaf ini saya adu dulu. Bentar. Stop share sebentar, ini ada yang salah. Ini harusnya di bawah, di atas itu harus ada garisnya. Nah, ini V. V, oh ini bukan V, ini artinya kecepatan. Ini saya ganti dulu ke, nah, kecepatan V. Di atasnya ada garis, ya. Di atasnya ini kok garisnya belum tepat. V, F. Nah, ini menunjukkan itu vektor, ya, vektor. Besaran vektor digambarkan dengan anak panah lurus biasanya. Sehingga ini ada anak panah 10 kilonewton ya. Nah, biasanya besarnya anak panah, panjangnya anak panah itu dibuat proporsional dengan besarnya. Kalau 10 kilonewton seperti itu, misalnya panjangnya 5 cm, tolong itu di mute. Kalau 10 kilonewton dilambangkan dengan 5 cm, berarti 8 kilonewton dilambangkan dengan 4 cm. Arah panah menunjukkan arah besarannya. Ayo, itu masih di stasiun itu. Satrio, sorry Satrio, itu tolong di mute dulu Satrio ya. Loh, Ya Satrio, itu oke. HP-nya ya siap. Dari mana Satrio itu rumahnya? Nah, panjang Yang OTW dari ke sana. kampus, Pak. Dari mana? Rumahnya di mana Satrio itu? Satria rumahnya di ini, Pak. Parung Panjang, Pak. Jadi sedang OTW ke kampus. Ya. Oke. Panjang garis panah merepresentasikan besar vektor. Artinya gini, ini ada cara yang mudah ya. Jadi vektor itu nanti digambarkan dengan panah sehingga penjumlahan vektornya juga Anda harus pakai penggaris. Hati-hati, penggaris skalanya yang konsisten. Misalnya tadi 10 kilonewton digambarkan misalnya, itu 10 cm. Berarti kalau 8 kilonewton berapa senti? Jadi kalau menggambarkan gaya 10 kilonewton itu
di kertasnya kamu gambarkan 10 cm, berarti untuk 8 kilonewton berapa senti? 8 cm. 8 cm, Pak. 8 cm. 8 cm. Jadi itu yang harus dipegang. Karena ada pula yang caranya analitik, perhitungan. Nah, kalau teman-teman IPA senang perhitungan ya nanti ada caranya lebih akurat, meskipun tidak mudah, lebih akurat. Tapi kalau teman-teman IPS, wah senangnya pakai garis, menarik garis-garis, lebih gampang, tetapi juga hati-hati supaya hasilnya tetap akurat. Nah, ini ada gaya 10 kilonewton yang warna merah ya, warna orange ini. 10 kilonewton arah ke kanan, 10 kilonewton. Bersamaan dengan itu ada dorongan 20 kilonewton, arah membentuk sudut 20 derajat. Nah, ini ada bedanya dengan yang biru. Itu negatif 10 kilonewton, artinya 10 kilonewton arahnya berlawanan dengan 10 kilonewton. Kalau kita misalnya kita itu perputaran itu dari kanan ke kiri, counterclockwise, artinya melawan jarum jam ya. Sehingga kalau ke kanan itu positif, negatifnya ke kiri, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, sebenarnya kalau vektor itu bisa jadi itu hanya menggambarkan 10 kN ke kiri. Kalau sudah dia digambar gitu, tidak perlu Anda menyebutkan minus 10 kN lagi. Nah, jadi ini seperti ini konteksnya. Pak, masa ada suatu benda ditimpa atau ada yang gaya yang berlaku dengan dua gaya seperti ini. Ini seperti kalian nyebrang sungai ya, nyebrang sungai yang beraliran deras ya. Nyebrang sungai pengennya Anda kan menatap, oh sana loh jembatannya. Pengen terbang lurus, sementara alirannya ke kanan ke kiri Anda. Anda membawa tubuh Anda untuk pengen nyebrang lurus. Tetapi ketika di tengah-tengah sungai, ada gaya dari air itu mendorong, ya, mendorong ke arah ke kanan Anda. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau Anda tidak melawan gaya dorongan itu, Anda bisa ikut. Lama-lama apa yang Anda di depan, apa yang menjadi tujuan Anda di depan di seberang sungai itu bisa jadi ketika Anda sampai di seberang akan bergeser ya. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan Anda tidak melawan gaya yang mendorong Anda ke kanan. Ya, itu. Jadi sebuah benda ataupun event itu manusia itu di dalam kehidupan selalu ada lebih dari satu gaya. Nah, apakah gaya itu berpengaruh atau tidak itu tergantung bagaimana kita ya. Anda menyeberang 10 kN arah ke kanan, didorong 20 kN menyimpang ke kiri. Kalau Anda kuat, ya, Anda kuat, berarti Anda harus, yang dorong 20 kilonewton. Ya. KN itu kilonewton ya, kalau N saja itu newton. Mohon maaf, ini untuk teman-teman yang IPS, harus KN, kilonewton. Artinya kilo itu 1000 ya. Kalau ada jual nasi pecel 20K berarti kan 20.000. Ini sama, 20 kN itu 20.000 newton. Ya. Kalau Anda didorong 20 kN di sana, ya Anda harus, kalau Anda pengen lurus kok, berarti yang merah ini Anda harus pengen lurus, berarti 10 kN nggak bisa ini. Kalau saya hanya modalnya 10 kilonewton didorong 20 kilonewton pasti akan ikut ke kiri. Nah, ini bisa digambarkan dengan besaran vektor yang tadi saya sebutkan. Demikian juga, misalnya ada suatu ketika Anda pengen, ya ini
ini seperti kebiasaan dalam hidup kalian, gitu. Misalnya ada orang bangun pagi ya, bangun pagi saya ingin kuliah. Nah, males-males kan, 10 kilonewton soalnya. Bangun males, gitu, makanya sedikit karena udah membayangkan kuliah pengetahuan dasar teknik mesin gitu kan. Ini saya melihat partisipannya 29, berarti masih ada satu yang belum hadir. 10 KM, ini kuliah nih, yang merah ini lurus nih berarti kuliah ke Trisakti nih. Berangkat dari tempat kosmu ya loh. Sampai di jalan itu, di depan kuburan itu, di dekat kuburan depan kampus itu ada temenmu, ayo guys, kita ke makan dulu. Enggak, aku kuliah jam 7. Enak makan dulu lah. Aku lihat mukamu ngantuk. Nah, dia ngajak menyimpang, ya, menyimpangnya 20 derajat. Tidak ke kampus, tetapi dia ya sedikit aja lah, dekat kok. Gitu. Nah, di sana gayanya lebih besar. Ya. Kalau kamu tetap mengandalkan gaya saat kamu berangkat 10 km ini, nah sudah, pasti kita bisa membayangkan ini akan ikut-ikut ke arah kanan, menyimpang. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada tarik-menarik. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita akal budi, pikiran kita. Apakah kita akan membesarkan gaya kita atau tetap udah nanti kemana ikut gitu ya. Ada orang seperti itu. Nah, ini komponen-komponen vektor ya, komponen vektor itu ini F ini gayanya ya. Komponen vektor itu bisa dipisahkan antara komponen yang membentuk arah sumbu X dan komponen yang membentuk arah sumbu Y. Mengapa? Mengapa vektor itu dibagi ke atas komponennya? Ya, supaya bisa diselesaikan. Supaya kita bisa selesaikan. F ini misalnya miring ya, F ini misalnya miring, dia akan diselesaikan menurut yang horizontal maupun yang vertikal. Yang horizontal itu sumbu X ya. Teman-teman yang IPS tolong diperhatikan. Untuk yang horizontal itu sumbu X, untuk yang vertikal itu sumbu Y. Nah, sumbu Y. Jadi kalau F itu gaya yang miring, berarti dilihat dari sumbu X berapa, Fx, dilihat dari sumbu Y ada berapa, Fy. Nah, ini sudut yang membentuk dia terhadap garis datar. Ya. Makanya terhadap sumbu E, Fx ini besarnya adalah F cos alpha. Terhadap sumbu Y, F sin alpha. Kosinus itu adalah perbandingan sumbu X dengan sumbu sumbu resultannya cos ya, cos alpha. Yang teman-teman IPS apakah baru pertama mendengar sinus dan kosinus seperti ini? Iya, Bapak. Pertama kali. Iya. Ya, ini nanti latihan ya, apa kosinus itu? Apa sinus itu? Ada juga tangen. Ya itu nanti dipelajari, nanti kalau pas pertemuan kita minggu depan itu ditanyakan. Ya kalau memang belum bisa. Nah, jadi intinya begini. Ketika kamu berjalan tegak, itu tentu saja tidak ada sumbu-sumbuan. Ya, misalnya F itu berjalan arah mendatar, itu berarti Fx-nya ada nilainya, tapi Fy-nya tidak, 0. Demikian juga kalau kamu berjalan ke arah sumbu Y vertikal, berarti yang arah vertikalnya kamu ada besarannya, terhadap sumbu X tidak ada alias 0. Ya, makanya
cos alfa, kalau cos 0 itu nilainya 1, sin alfa, kalau sin 90 itu nilainya 1. Ya, jadi ini diuraikan namanya, diuraikan. Nah, diuraikan supaya ini menjadi catatan kamu. Nah, itu tadi vektor. Kemudian bukan vektor ya, vektor. Jadi kemudian kita belajar tentang apa yang termasuk skalar itu. Ya, apa yang termasuk skalar itu? Contohnya waktu, volume, massa jenis, suhu. Waktu. Ya, waktu itu kalau kamu tanya, kamu lari berapa waktunya? 50 menit. Nggak ada yang tanya 50 menit arah kemana, gitu. Misalnya kamu sedang panas, demam, diukur temperaturnya. Wah, demam. Si Irfan suhunya tinggi, 39 derajat. Nggak akan ditanya kemana arah suhunya. Ya, itu menunjukkan skala. Volume, demikian juga. Kamu beli aqua yang 1 liter. 1 liter arah kemana? Ya di botol itu. Itu berat, itu juga jadi tidak akan ditanyakan arahnya, kecuali kalau kamu kecepatan tadi. Kecepatannya berapa? Oh, kamu memang mau kemana? Nah, ketika orang tanya mau kemana, itu dia akan mencoba membayangkan, oh arah kemana. Seperti tadi, Satrio tadi, ring dang ring dung itu. Keretanya di Parung Panjang. Dari dia mau kemana? Nah, pikirannya, di dalam pikiranmu itu membayangkan Satrio yang berangkat dari Parung Panjang ke Jakarta, ke Jatinegara mungkin. Oke, silakan bertanya yang kurang jelas. Sudah jelas atau belum jelas? Sudah jelas, Pak. Nah, yang jelas kamu, yang temanmu. Ini kok berkurang 1. Nah, ini coba ya. Ada gaya vektor ini. Ya, kalau berarti ini ada vektor, ini mempunyai besar dan arah. Arahnya kemana ini? F2 ini. Yo, kalau saya tanya, arahnya kemana? F2 yang 20 Newton itu. Tuh, arahnya kemana nih? Terus F1 arahnya kemana? Ke kanan, Pak. Ke kanan. Kalau F2, Ke atas. Ke mana? atas, Pak. Atas mana? Atas Atas itu kanan. vertikal tegak. Ke sebelah kanan, Pak. Cuman kita menanjak arah Serong ke atas kanan. cuma 45 derajat, Pak. F2 itu arahnya ke arah membentuk sudut 45 derajat dari sumbu mendatar. Itu ya. Jadi jangan ke atas. Kalau ke atas 90 derajat, tegak lurus ke atas. Ya. Nah, bagaimana menambahkan ini? Nah, ini F1 plus F2 itu gimana? Apakah boleh? Kalau F2-nya misalnya sama-sama arah mendatar semua, itu gampang, itu ditambahkan langsung. Misalnya F1 20 Newton arah ke kanan, F2 20 Newton arah ke kanan, berarti F1 plus F2 20 plus 20. Ya, 20 plus 20. Ini mohon maaf, ini mestinya
Ini pakai tanda vektor. Kita beli tanda vektor. Beli tanda vektor. Nah, vektor ditambah vektor itu akan hasilnya vektor. Nah, F1, F2. Nah, akan menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Artinya, F1-nya arah mendatar, F2-nya arah membentuk 45 derajat. Nah, hasil perhitungannya seperti itu. F1 plus F2 yaitu garis yang ini. Nah, nah, nah ini. Jadi F1, F2 itu garis yang warnanya coklat itu. Kok miring, Pak? Iya, soalnya yang F2-nya membentuk 45 derajat. Makanya pertanyaannya, miringnya itu jadi berapa derajat, Pak? Itu X. Nah, itu yang kamu harus ketahui, itu harus dicari. Kalau digambar, ya, jadi vektor itu nanti buat teman-teman yang IPS, khususnya kalau kalian lebih memilih pakai penjumlahannya pakai gambar seperti ini, kalian harus pertama bawa penggaris, ya. Yang kedua, kalian harus bawa busur derajat supaya nanti X-nya itu bisa diketahui. Ya, saya nggak mengendaki tepat, tapi kamu tahu bahwa X itu adalah sudut dari penjumlahan F1 plus F2. Nah, ini yang disebut metode geometris, ya. Metode geometris itu bisa menjadi sarana untuk menjumlahkan. Metode geometris ini A plus B, B-nya digeser gini, sejajar, paralel, R ini A plus B-nya ini. Jadi kalau nanti kamu pakai penggaris, diukur aja. Metode penjumlahan vektor metode segitiga sudah tadi seperti yang tadi ini F1, F2, F1 plus F2-nya. Metode poligon. Poligon itu berapapun jumlah vektor yang ada, ya, misalnya A ke kanan, B naik ke atas, mendaki ke atas, C ternyata berbalik ke sana. Kalau pakai metode geometris itu enak, disambung-sambungkan aja. Nanti R-nya dari A ke B plus C, ya ini, ya, yang bagian bawah ini dengan metode poligon. Dengan metode poligon. Itu metode geometris. Jadi metode geometris yang saya harapkan Anda bawa penggaris dan juga bawa busur derajat. Karena ingat bahwa vektor itu ditentukan tidak hanya oleh besarnya, tetapi juga oleh arahnya. Nah, metode analitik. Metode analitik A plus B misalnya, F1 plus F2. Ini akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 AB cos alpha. Apa cos alpha itu? Nah ini, cos alpha itu, alpanya adalah sudut antara F1 dan F2.
Kalau ini misalnya F1 mendatar berarti sudut antara F1 F2 adalah 45 derajat. Ini tambahkan di sini. Ya, ini lebih akurat ya. A berarti F1, B F2, cos alfa alfanya berarti sudut yang dibentuk antara F1 dan F2. Nah, ini ya, penjumlahan dengan metode segitiga. Tadi kita latihan. Nah, ini. Jadi alfanya 45 derajat. Ya, jadi A plus B, ya, A plus B itu bisa dilakukan dengan cara tadi, metode segitiga, atau dengan analitik. Ya, analitik berarti modalnya kalkulator. Jadi nanti Anda ujian boleh pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator. Kalkulator di handphone juga ada. Tapi nanti cos dan sin itu mungkin ada di kalkulator yang scientific ya. Aplikasi scientific di handphone juga banyak. Oke. Nah, sekarang kita bicara belajar tentang gaya dan tegangan. Nah, tadi seperti itu kita tahu bahwa seperti kereta yang di sebelah kiri itu dia menarik. Yaitu kereta di Padang sedang menarik wisatawan, sedang menarik untuk wisatawan untuk naik kereta pakai bergerigi. Nah, itu narik terus. Nah, di sisi lain, pas hal yang narik juga hal yang berlawanan adalah hal yang mendorong. Ya, kalian dorong mobil kalian yang mogok. Nah, itu. Atau ibu kalian mendorong adik kalian yang masih bayi melalui kereta dorong itu mendorong. Ya. Dorongan atau tarikan itu bisa menyebabkan benda bergerak. Artinya, jika kita menarik atau mendorong, kita memberikan gaya. Nah, nggak mungkin orang itu dorong mobil itu dari samping, ya kan? Memang mau kemana? Ya, artinya gaya dorongan itu, gaya itu adalah arah. Tidak hanya cukup ngotot orang yang besar saja. Mohon maaf, saya ada telepon, saya angkat. Kita lanjutkan. Jadi ini mempunyai besar dan arah. Jadi ketika Anda mendorong, itu didorong kemana? Ya, nggak mungkin Anda mendorong mobil ini dari samping. Kalau samping itu bertujuan untuk menggulingkan, gitu. Nah, jadi ini contoh gaya, ya. Jadi gaya itu diterapkan ke tujuan tertentu, ke arah tertentu. Nah, sifat gaya apa? Sifat gaya itu mampu mengubah arah gerak benda. Ya tadi, kalau kamu pengen nyebrang lurus, tapi ada aliran air ke kanan, berarti kamu akan berpotensi untuk diubah arah geraknya. Tergantung kalau kamu nekat melawan dengan lurusnya kamu tambahin tenaga, itu aliran air tidak mampu mengubah arahnya. Bisa jadi mengubah bentuk benda, ya. Mengubah bentuk benda, apa contohnya? Ya, kalau misalnya mobil ini didorong, ya, didorong kemudian nabrak tembok, tetap kamu dorong, nah mobilnya akan berubah, ya.
mobilnya akan berubah, makin ringsek dan lain sebagainya. Seperti tabrakan kereta dengan mobil ya, kereta dengan mobil. Kereta dari arah utara menuju selatan, tiba-tiba di pintu perlintasan yang tidak ada, di perlintasan yang tidak ada pintunya, ditabrak mobil, mobilnya berubah bentuk. Yang jelas kalau gaya itu juga mengubah posisi, ya. Nah ini ada ilustrasi yang bagus. Orangnya ini, gajahnya itu sesuatu massa yang besar, ya, didorong oleh orang, ya pasti akan ada yang berubah, ya toh. Nggak tahu berubah posisinya, nggak tahu gajahnya geli sehingga berubah bentuknya dan lain sebagainya. Nah, artinya inilah gaya, inilah yang terjadi pada setiap benda yang mengalami atau yang mendapatkan gaya dari luar, ya, gaya dari luar. Gaya dari luar itu perlu karena apa? Yaitu untuk mengarahkan. Contoh, Bapak yang sebelah kiri ini sedang nyetir. Gaya penggerak dari luar dari mana? Dari mesin mobil, ya kan? Dari mesin mobil. Sehingga gaya dari luar itu ditransmisikan ke dalam roda-rodanya, kemudian jadi gerak maju, gerak mundur, dan lain sebagainya. Ada hukum Newton. Siapa itu Newton? Nah, ini buat teman-teman di PS, Newton. Newton itu nama orang, ya, nama orang Inggris, ya, nama orang Inggris. Dulu ceritanya Newton ini kekenyangan makan siang, terus duduk-duduk di bawah pohon, ya, di bawah pohon. Pohonnya nggak terlalu tinggi, namanya pohon apel. Kemudian dia melihat buk, wah, ada apel jatuh. Dia terus berpikir, kalau orang lain menerima kejatuhan mangga, kejatuhan dilempar batu, gitu ya, itu tidak berpikir ya. Si Pak Newton ini berpikir, kenapa? Kenapa batu itu kok nggak terbang ke atas kalau dilempar? Ya kan? Kenapa batu itu kalau pohon jatuhnya kenapa kok harus ke bawah? Dia mulai berpikir ada apa di bawah bumi ini. Nah, gitu ya. Ini contohnya ternyata ada yang disebut gaya tarik, gaya gravitasi bumi. Itulah kenapa kalau kalian melempar, dia akan jatuh selalu ke bawah. Ya. Nah, dalam pemikirannya, Bapak Newton ini juga mengalami begini. Jika penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja benda sama dengan benda semula diam, tetap diam. Gitu. Misalnya mobil tadi, ya, contohnya, ya ini mobil yang dorong. Ini bendanya maju kemana ini? Bergerak kemana ini? Ke depan, Pak. Ke Ke depan. depan. Nah, Ke depan, Pak. hukum Newton mengatakan jika penjumlahan atau pengurangan yang bekerja benda sama dengan nol, benda yang semula diam. Artinya misalnya ini ada orang yang kekuatannya sama mendorong dari depan ke belakang, berarti benda ini bergerak atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, karena ini gambar, jadi nggak bisa bergerak ya. Jadi ini ilustrasi kalau dia didorong, jadi jika penjumlahan atau pengurangan gaya bekerja sama dengan nol. Jadi dorong ke kanan, didorong ke kiri, itu sama dengan nol. Ya. Sehingga akibatnya apa? Bendanya tetap diam. Makanya jangan kalian ganggu orang yang dorong mobil, diganjel, terus pura-pura ditahan gitu ya. Karena bendanya akan tidak bergerak. Tapi apa? Benda yang bergerak lurus, ini hukum Newton 1, benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi kalau benda bergerak, kalau nggak ada yang menghambat, itu lurus saja bergerak. Sigma F sama dengan 0. Nah, ini benda yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan. Ya, artinya apa? Contoh, kalau kalian naik mobil atau kalian naik motor, ngebut gitu kan,
50 km per jam. Ya toh? Tiba-tiba teman kalian atau sopir kalian ngerem. Karena orang itu terus sudah berjalan, pengen berjalan terus. Ketika direm, ada gaya yang di depan, nah, Anda terantuk, jedut, kebentur. Nah, itu artinya apa? Itu menunjukkan fenomena di dalam kehidupan kita. Kalau kita lurus, pengen aja lurus terus. Kalau kita diem, susah. Pengennya diem terus. Ya, sehingga di kereta api juga begitu. Energi yang dikeluarkan banyak oleh lokomotif itu justru untuk menggerakkan dari kereta diam menjadi kereta berangkat. Tapi kalau sudah berangkat, ya sudah berangkat itu kalian sudah lurus terus, berjalan terus. Nah, kalau yang sudah berjalan, pengen berjalan terus. Itu hukum Newton 1. Ya, ingat. Jadi, apakah ada, Pak? Ya tidak ada. Jadi, idealisasi biasanya di angkasa luar, ya. Jadi yang melawan pergerakan kita itu gesekan dari udara, ya, dari udara dan gesekan-gesekan lain, gesekan. Jadi jalan yang tidak rata itu gesekan, itu menghambat. Contohnya kalau naik mobil atau naik motor, ya sudah, kenapa nggak bisa langsung lurus terus? Oh ada lubang, oh ada gesekan, harus tetap ngegas dan lain sebagainya. Oh ada terpaan angin, tubuh Anda menjadi penampung angin yang akan menahan gerakan, sehingga akan tambah pelan, harus ditambah gasnya gitu. Itu hukum Newton pertama. Bapak Newton juga menstimulasikan, merumuskan hukum Newton kedua. Jadi percepatan atau perubahan kecepatan gerak benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Berbanding terbalik dengan massa. Nah, rumusnya lah F sama dengan MA. Ya. Nah, F sama dengan MA. Nah, F sama dengan MA ini kalau dikonversi menjadi A percepatan. Jadi untuk teman-teman yang IPS, A itu biasanya adalah percepatan. Percepatannya ini berbanding lurus dengan gaya F. Berbanding terbalik dengan M. Berbanding terbalik itu apa maksudnya? Kalau A-nya besar, M-nya kecil. Kalau M-nya besar, A-nya kecil. Itu berbanding terbalik. Nah, berbanding lurus, maksudnya F-nya besar, ya sudah, A-nya ikut besar. A-nya kecil, A-nya kecil itu diakibatkan F-nya yang kecil. Nah, ini. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa percepatan atau perubahan kecepatan gerak benda itu selalu berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa. Nah, Bapak Newton juga menemukan formula yang ketiga. Ini Bapak Newton ini orang pengangguran kayaknya, tetapi dia orang hebat ya. Hukum Newton 3, jika benda memberikan gaya terhadap benda kedua akan membalas gaya dengan benda pertama dengan arah berlawanan. Itu aksi gaya, aksi, dan reaksi. Gaya, aksi, sama dengan reaksi. Artinya, contoh, kalau si Irfan nempeleng Satrio, Satrio langsung membalas pasti. Ceplek, ceplek. Itu aksi sama dengan reaksi. Arahnya berlawanan. Seperti ini tadi. Ya. Ini seperti orang mendorong. Orang mendorong.
mobil. Misalnya mobil itu tidak berjalan, itu artinya mobil ini juga melakukan reaksi terhadap si orang ini yang arahnya apa? Arahnya sama, arahnya berlawanan, besar gayanya sama sehingga dia tidak bergerak. Nah, jadi dengan demikian, dengan konsep ini, makanya benda itu akan selalu apa? Benda itu akan selalu merespon terhadap apa yang diberikan kepada dirinya. Ya, aksi orang itu menekan, reaksinya benda itu akan bisa diam, akan menahan. Tapi kalau daya tahan benda itu berkurang, ya sudah. Kalau mobil tadi pada dalam batas tertentu tidak bisa melawan lagi, ya. Contohnya aksi sama dengan reaksi. Kalau yang dorong anak kecil, nggak apa-apa dia. Dorong anak besar berarti pertahanannya kalah ini, mobilnya berjalan. Nah, ini ada beberapa gaya, gaya tarik, gaya tekan, gaya geser. Nah, contoh gaya tarik, ya sudah, ditarik, ya, ditarik. Gaya tekan, ditekan. Gaya geser ini terjadi pada paku rivet, ya, paku keling, atau gaya pada roda kereta terhadap permukaan rel. Nah, ini contoh-contoh gaya. Tarik, ya, tarik, tekan. Nah, gayanya di sini apa? Yang gaya geser itu direspon oleh pergeseran pada dua material itu. Nah, contoh ini gaya tarik tadi. Gaya tekan, ditarik ini. Gaya tekan ini, jadi berat jembatan itu menekan pilar-pilarnya. Gaya geser seperti ini, dialami oleh keling. Bahkan kalau waduh, nyanyi. Cani, tolong mic-nya dimatiin. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada gaya tarik, ada gaya tekan, ada gaya geser. Ada 3 gaya. Tegangan cenderung meregangkan. Nah, gaya tariknya, ya, gaya tariknya itu menimbulkan tegangan pada benda yang ditarik. Ya, contoh, inilah buku ini. Buku ini bisa menemui gaya tarik. Ada tegangan di dalamnya. Tegangan itu nanti meregangkan membuat mulur biasanya. Kalau kompresi biasanya itu ditekan-tekan bisa hancur. Ya, ini nanti dipelajari lagi untuk teman-teman yang belum pernah. Nah, ini tegangan adalah rasio gaya F yang diterapkan pada penampang area material. Ya, simbol yang digunakan adalah tegangan tarik adalah sigma. Sigma ini. Sigma sama dengan F per A. PA itu satuannya atau Pascal. Sebentar, ini harus dikasih dalam kurung ini. Bentar. F per A. Jadi PA itu adalah satuannya, ya. PA itu Pascal, satuannya adalah Newton, tegangan itu Newton per meter persegi, ya, Newton per meter persegi.
Newton per meter persegi. Nah, ya, jadi PA ini bukan rumusnya, jadi F per A. Newton per meter persegi, ya, sigmanya itu Newton per meter persegi. Nah, sekarang contohnya, sebuah batang atau bar memiliki luas penapang 75 mm persegi. Berapa luas penampangnya? 75 mm. 75 mm persegi. Memiliki ditarik dengan gaya 15 kN. KN itu berapa? 15.000 ya. Nah, 15.000 Newton. Tentukan tegangan pada batang. Ayo, berapa? Kalau rumusnya tegangan itu F per A. F-nya jadi berapa F-nya? 15. Ah, ah. A-nya 75 milimeter persegi ya. Jadi sigmanya berapa? Coba dihitung. Contoh nih. Yuk, keluarkan kalkulator kalian. 0,2, Pak. Kata siapa 0,2? Caranya gimana 0,2? 15 15 dibagi 75. 15 dibagi 75, 0,2. Tapi 15 kan kilo Newton. Berarti harus dijadikan Newton. Berarti berapa? Jadinya 15.000 dibagi 75 sama dengan 200. 200 satuannya? 200 N per. Tuh, ini kan 75 apa? Milimeter persegi, Milimeter. bukan meter persegi. Jadikan meter persegi dulu. Yo, berapa? 75 milimeter persegi itu berapa meter persegi? Oh, oh, tebak-tebakan. 1 meter itu berapa milimeter? 1 meter 1000 mm ya, Pak? Oke, berarti 1 meter persegi itu berapa milimeter persegi? Yo, dihitung dulu. Hah? Oh ya.
Mana? Kalau 1 meter itu 1000 milimeter, berarti 1 meter persegi ya 1000 kali 1000. Berarti berapa? 1 1 juta, Pak. juta, Pak. 1 juta. 1 meter persegi itu 1 juta milimeter persegi. Berarti 75 milimeter persegi berapa meter persegi? 75 juta. 0,0000075, Pak. Ya, nolnya aku nggak tahu ya. Jadi 75 dibagi 1 juta. Jadi masukkan itu. F-nya berapa? F-nya tadi berapa F-nya? 15.000. 15.000. 15.000. Dibagi 0,075, Pak. Kurang 1 Pak, nolnya, Pak. 4. Nolnya ada 4. 4 atau 5. 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Oh, nolnya kurang 1 dong. Ini ya. Dah. Dah, ini jawabnya. 15.000 dibagi 0,000075. Hasilnya berapa itu? 200 juta, Pak. Berapa? 200 juta. 200 200 juta, Pak. Newton per milimeter persegi. 200 juta Newton per milimeter persegi itu sama dengan berapa mega Newton? Itu Pascal ya. 200 juta Pascal, berarti sama dengan 200 mega Pascal. 1 mega Pascal itu 1 juta Pascal. Oke, sudah bisa kalian. Jadi hasilnya ini. Nah ini ada permasalahan juga ini. Sebuah kawat melingkar memiliki gaya tarik 60 Newton. Gaya tariknya berapa? 60 Newton. Diterapkan pada kawat itu, gaya ini menghasilkan 3,06 MPa. 3,06 MPa itu berarti berapa? Nah, ini keliru ini. Ditanyakan diameter. Jadi pertama yang harus dianukan gayanya berapa? 60 Newton. Tegangannya 3,06 kali 10⁻6 Pascal. Sudah tahu ya? Mega Pascal itu sama dengan 1 juta Pascal. Berarti 3,06 MPa berarti sama dengan 3,06 kali 1 juta Pascal. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Paham, Pak. Betul atau enggak keterangan saya? Yang ditentukan, yang pengen dicari apa tadi? Megapaskalnya, Pak. Ya, tapi ujungnya di persoalan ini yang dicari apa? Diameter. Diameter. Berarti kalau ini ada gaya, ada tegangan, berarti yang belum ada apa ini? Nah, kembali lagi ke ini, sudah ada gaya, sudah ada tegangan, berarti yang dicari
Luas Luas. penampang. Luas penampang. Nah, luas penampang, apa rumusnya luas penampang sebuah lingkaran? Nah, ini kan, karena sigma sama dengan F per A, maka A sama dengan F bagi sigma. Ya toh? 60 Newton dibagi 3,0610 Pascal. Ya atau ya? Sehingga A-nya ketemu. Ini A-nya bisa dihitung itu. 19,61 kali 10 pangkat 6 meter persegi atau 19,61 milimeter persegi. Sudah paham ya kenapa A-nya segitu? Nah, ketika kita tahu A, ya seperti ini bayangannya. Kayak botol ya, kayak ini lingkaran. Ya, ini lingkaran. Ini A-nya mempunyai 19,61. Misalnya ini kawat. Ini A-nya, luas penampangnya mempunyai luas 19,61. Sehingga kita ingin mengukur berapa diameternya. Nah, jadi kita perlu ingat rumus luas penampang lingkaran. Luas penampang lingkaran apa? A-nya itu. Yo, luas penampang lingkaran yang itu, yang ditunjukkan tuh A sama dengan pi. Nah, pi D kuadrat dibagi 4. D-nya itu diameter, pi-nya itu 3,14. Nah, kalau A-nya diketahui, pi-nya diketahui, D-nya bisa diketahui dong. Ngerti nggak? Jangan bingung. Ya, 19,61 milimeter persegi sama dengan pi D kuadrat bagi 4. Jadi D-nya berapa? Sudah ada yang bisa menghitung? Oke, berarti ini nanti di anu ya, ditulis jadi tugas pertama. Ditulis jadi tugas pertama. Jadi masalahnya sebuah kawat melingkar memiliki gaya tarik 60 N diterapkan pada kawat itu, pada kawat. Dan gaya ini menghasilkan tegangan 3,06 M PA. Tentukan diameter kawat. Ya, jadi ini tugas pertama kalian, nanti ditulis. Ditulis ini ya, ini nanti di email ke alamat email saya.
Ini alamat email saya. Nanti ini saya akan bagikan ya. Jelas ya. Jadi ini jawaban disampaikan per email. Ya. Oke. Ada yang bertanya? Pak, izin masuk, Pak. Kenapa? Ini nanti kita mungkin akan membuat grup, Pak, di situ untuk khusus mata Oh kuliah, iya. Bapak. Untuk memudahkan Ya. dan juga nanti untuk meminta file PPT yang sudah Bapak paparkan agar kita bisa Pak, membuat ringkasan, Pak. Sama untuk dipelajari ulang lagi, Pak. Oke, saya minta ya, di screenshot siapa yang hadir. Oke, baik, Pak. Ini yang hadir berarti 27 ya? 28, Pak. 28. Itu kan 27 itu loh. Oh iya, maaf, Pak. 27, Pak. Saya jangan di absen. Oh iya, baik, Pak. Izin sih Pak, ralat Pak. Untuk sekarang Ayo. datanya sekarang partisipan udah 29. Berarti kalau dikurangin Bapak jadi 28 Pak totalnya. Hah? Ini data Partisipan. yang aktual yang sekarang nih Pak. Di partisipan terdata 29 peserta. Loh, siapa nambah itu? Ada orangnya semua nggak itu? Mungkin ada semua, kurang satu doang sih Pak yang belum hadir nih. Siapa? Atas nama Rifai Pak. Itu yang belum hadir sih Pak. Oke, ini masing-masing ada namanya ya. Oke Pak, siap. Oke. Rifai, yaudah. Jadi saya minta screenshotnya, Bramasta. Rifai ya namanya ya. Oke Pak, siap. Ya. Baik, Pak. Akan saya kirimkan. Oke. Oke, teman-teman, kita akhiri kuliah ini. Semoga kalian tetap semangat.